keputusan untuk menghindari masalah itu. Padahal sebenarnya setiap masalah yang tidak diselesaikan itu sebenarnya hanya akan menimbulkan masalah lain di kemudian hari. Jadi sebenarnya kalau kita membiarkan satu masalah di dalam kehidupan kita tidak terselesaikan, sebenarnya kita itu sedang menyimpan yang namanya bom waktu. Kita tinggal tunggu kapan aja waktunya lagi, bom itu akan meledak lagi gitu loh. Nah, apakah terus-menerus dalam kehidupan kita akan terus-menerus berlari dari kenyataan, berlari dan terus-terus akhirnya menyesal terus dengan keputusan apa yang kita ambil karena kita nggak pernah menang-menang nih dari masalah kita. Belum terselesaikan intinya. Survei membuktikan pernikahan pertama yang bercerai itu mengakibatkan kemungkinan besar pernikahan selanjutnya, kedua entah itu ketiga ataupun selanjutnya yang akan dibina itu kemungkinan besarnya akan bercerai lagi, akan gagal kembali. Apa karena itu belum terselesaikan? Karena itu tadi, intinya akar permasalahannya itu tadi belum selesai. Tetapi sudah berpikir untuk meninggalkan masalah itu. Dia berpikir bahwa kalau dia keluar dari masalah itu, dari suami pertamanya, maka masalahnya akan terselesaikan. Padahal sebenarnya masalah sejatinya ada di dalam dirinya. Seperti itu. Jadi seringkali kita berpendapat bahwa masalah itu akibat dari luar, entah itu lingkungan, entah itu orang lain. Pokoknya seringkali kita berpikir bahwa pihak luar lah yang bertanggung jawab terhadap kebahagiaan kita, terhadap senang atau tidaknya hidup kita. Padahal sebenarnya itu terbalik, itu pola pikir yang keliru. Sebenarnya yang benar adalah kebahagiaan kita ditentukan oleh apa yang ada di dalam diri kita. Baru itu bisa mempengaruhi keadaan di sekeliling kita. Seperti itu. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa, pada malam hari ini mungkin Anda sedang memiliki permasalahan dan bingung mau melakukan atau apa yang harus aku ambil, langkah apa yang aku harus ambil. Mungkin pemirsa bisa cerita, bisa SMS ke nomor 0819 081 74 kali 1. Jangan ragu-ragu, semua SMS kami jamin kerahasiaannya. Dan selama kami siaran, kami hanya menerima SMS. Ini kalau misalnya dari SMS pemirsa juga ada contoh kasus kalau sudah hamil di luar nikah gitu kan, apakah pernikahan itu merupakan jalan keluar bagi si wanita yang sedang mengandung gitu? Rata-rata ya kalau orang tua mesti memilih pernikahan sebagai jalan keluar. Rata-rata sudah di atas 70% ya saya rasa ya rata-rata gitu ya Bu ya. Mereka daripada menanggung malu kedua belah pihak belum lagi anaknya, menikah itu settle semuanya. Tapi kan udah seperti itu. Betul. Mereka nggak pikir gimana sih nasib dua pasangan itu, dua anak yang dinikahkan itu, apakah mereka bisa bahagia? Itu yang lebih penting ya, percuma dong. Bertanggung jawab gitu ya. Kalau mereka menikah karena cuma untuk bertanggung jawab terhadap anak yang dikandung gitu kan sayang banget gitu loh. Kalau saya rasa ya mungkin bisa diajak diskusi antar keluarga, apa memang kedua anak ini siap untuk menikah apa enggak. Kalau memang belum menikah enggak, jangan dipaksa, biarlah mereka bertumbuh, biarlah yang anak perempuan ini tetaplah dengan kehamilannya, mungkin dia bisa bantu merawat, mungkin yang cowok kalau memang dia mau membantu support dana sih nggak masalah ya. Tapi jangan sampai pernikahan menjadi jalan keluar yang terbaik. Jadi belum tentu gitu ya kalau misalnya ceweknya hamil duluan, oke lah nikah, belum tentu itu menjadi sebuah jawaban ya berarti. Cuma rata-rata di masyarakat kalau sudah tahu hamil mesti ayo gimana biar menikah segera mungkin gitu ya. Seolah-olah biar masalahnya selesai semua seperti itu ya. Kelihatannya mungkin di permukaan kelihatannya mungkin benar itu selesai. Tetapi sebenarnya balik lagi seperti prinsip yang tadi kita sampaikan ya, bahwa segala sesuatunya itu dimulai dari yang dalam gitu ya. Mungkin kelihatannya mereka bisa bahagia bersanding bersama di pelaminan misalnya. Tetapi kita kan nggak pernah tahu betapa hancurnya hatinya sebenarnya, ya kan? Orang yang sampai bisa hamil di luar nikah itu pasti ada sesuatu yang mungkin masih terluka di dalam dirinya, sehingga dia mencari pelampiasan dengan dia merelakan segala yang dia miliki untuk pasangannya. Demikian juga dari pihak laki-laki, kalau dia sampai mau mengambil kegadisan seseorang sebelum waktunya, itu juga pasti ada suatu krisis di dalam dirinya yang belum terselesaikan seperti itu, sehingga dia tidak bisa bereaksi dengan benar. Nah, apabila ini belum dibereskan, bayangkan ketika mereka memasuki mahligai rumah tangga gitu ya, mungkin yang seharusnya bisa bahagia, tapi karena masing-masing pribadinya ini belum
luka belum diselesaikan. Iya, ada luka hati yang belum terselesaikan, pada akibatnya bisa jadi pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi. Kemudian apa jadinya nanti sang anak yang dilahirkan akan kemudian menjadi korban lagi, bisa jadi korban ketidaksiapan secara emosional, betul. baik dari sang ayah ataupun sang ibu gitu. Sang anak akan menjadi korban untuk menyaksikan begitu banyaknya pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga, sehingga sang anak juga bisa tumbuh dalam situasi yang penuh dengan kekerasan dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih alangkah lebih baiknya kalau berfokus pada pembinaan secara pribadi dulu gitu loh. Biarkan kalau memang sudah siap, benar-benar siap dari pasangannya dan memang dari pasangannya sama-sama berkomitmen gitu ya dan berkeinginan untuk bertanggung jawab, biarkan itu terjadi gitu. Tetapi jangan sampai itu sebuah paksaan dari orang tuanya bahwa ini harus untuk menutupi aib. Kalau hanya sampai di sana saja, menurut saya itu bukan solusi yang terbaik. Jadi cuma luarnya aja ya. Kulit kalau luarnya menutupi saja, aibnya. betul. Takutnya nanti sesudah beberapa bulan atau beberapa tahun menikah akhirnya cerai juga Iya, gitu. akhirnya anak juga menjadi korban, belum lagi mengakibatkan terluka lagi pastikan karena perceraian itu juga melukai banyak pihak loh. Tidak hanya pasangan saja, keluarga juga terluka, anak yang dilahirkan juga terluka. Begitu banyak sebenarnya dampak-dampak samping ya, efek samping yang yang bisa ditimbulkan. Ya. Ada lagi dari beberapa pemirsa juga di dunia pekerjaan ini. Mereka bekerja tapi seringkali temannya atau atasannya sering memfitnah. Kadang difitnah, kamu melakukan kesalahan tapi dia nggak melakukan itu. Nah, biasanya reaksi apa yang biasanya yang benar kalau kita difitnah orang? Kan kita nggak salah tapi kita difitnah. Kadang kan kita menjadi marah atau apa. Nah, itu reaksi apa yang baik ketika kita difitnah seperti itu? Kalau Pernah difitnah nggak, Bu? Curhat dikit dong. Kalau ngomong difitnah itu gampang-gampang susah ya Kan untuk sakit kita. soalnya kan. Bukan sakit banget. Sakit banget Kita ya. dituduh melakukan sesuatu yang benar-benar kita nggak lakukan. Dan pertama sih mungkin udah sampai ke kita, mungkin kita nggak begitu ya, tapi begitu berita itu sampai ke kita, waduh kok seperti ini, padahal kita nggak ngelakukan apa-apa. Waduh, saya dulu pernah kayak seperti itu pas sama suami saya, rasanya aduh gemes gitu, gemes, kok orangnya seperti ini. Rasanya kalau kita reaksi seperti Bu Dita tadi bilang pintas, aduh pingin nih nyamperin tuh orang itu, ke orang itu langsung kita marah, kamu ngomong seperti gitu. Nah itu secara jalan pintasnya ya. Kalau kayak gitu otomatis kan emosi kita jadi terlampiaskan, benar, terlampiaskan, kita gitu. udah marah, waduh saya damprat kamu gini, tapi itu kan nggak benar ya seperti itu ya, itu bukan jalan keluar yang benar. Dan melukai banyak orang juga ya, Bu, seperti itu kalau seandainya sampai terlontar gitu kan. Gimana, dan juga nanti orang pandangan, waduh ini kok seperti ini, lalu kok sampai marah-marah seperti itu, nggak benar juga. Waktu itu satu hal, kita belajar mengampuni. Mungkin kita nggak bisa ngerem orang ya, orang nggak boleh ngomong-ngomong seperti ini, kita nggak bisa mengendalikan lidah orang untuk berbicara ya. Kalau kita dengar gitu, itu kita belajar mengampuni. Meskipun waktu itu pertama mengampuni hati kita harusnya gimana ya, tapi biarlah rasa mengampunan itu benar-benar keluar dari hati ya, bukan cuma dari omongan, oh iya saya mengampuni dia, saya mengampuni, tapi hati kita masih jengkel gitu juga percuma ya Bu ya. Jadi kita benar-benar dari hati kita mengampunin, kita ketemu dia, kita bisa minimal waktu itu ya, saya ketemu dia ya, saya bukan merasa duh kok orang ini jengkel, enggak, saya bisa mengampuni dia, saya bisa mengasihi dia, dan itu memang tidak gampang dan saya tahu, tapi itu kita bisa. Kalau dengan ada rasa ngampunin dari hati kita bisa untuk mengampuni dia, ya sudah. Dan saya percaya kalau difitnah ya, nanti waktu akan membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi kita nggak perlu bela diri lah ya. Saya rasa kita kebenaran tidak perlu dibela ya, Bu ya. Kita, saya nggak gitu, ngapain orang malah mikir ya, waduh ini kok malah gimana ya, kok takut dinilai salah, jadi kita bela diri, kita diam, kita tenang. Saya percaya nanti waktu akan membuktikan kalau kita benar apa enggak, mesti semua orang pada tahu. Waktu itu kami ngalamin seperti itu, dan waktu itu memang keadaannya nggak, kita jengkel ya, tapi pada saat itu kita belajar ya untuk bereaksi benar dan kita tenang. Dan saya lihat ya waktu itu dengan kita tenang, kita nggak membalas apa-apa, waktu akan membuktikan, dan orang-orang yang tahu berita hal-hal itu tahu, oh ya yang mana yang benar, yang mana nggak benar gitu. Kebenaran akan membuktikan sendiri. Dengan waktu akan memberikan kebenaran, tanpa kita harus bela. Betul sekali. Ada orang bijak yang mengatakan bahwa
kebenaran itu tidak perlu dibela, tetapi pada saatnya justru kebenaran itulah yang akan membela kita. Jadi seringkali kita berpikir, wah saya harus membela kebenaran dengan cara klarifikasi. Misalnya nih, ada gosip yang beredar, gosip itu tidak benar gitu ya. Wah kita pikir mau klarifikasi supaya kebenaran itu ditegakkan gitu ya. Kita pengen membela kebenaran. Padahal seringkali semakin dibela, semakin buyar nantinya gitu. Malah jadi nggak jelas, malah ada lagi yang terluka dengan klarifikasi segala macam. Jadi ya memang kenyataannya seperti itu, kebenaran tidak perlu dibela, tetapi pada saatnya kebenaran itu sendirilah yang akan membela kita. Waktu yang akan menunjukkan, seperti yang tadi Bu Ervi juga katakan. Nah tadi bicara soal pengampunan ya, bicara soal pengampunan kan seringkali orang tuh berkata seperti ini, kalau seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang mengalami permasalahan gitu ya, mungkin ngalamin difitnah seperti ini gitu ya. Seringkali orang berkata seperti ini, kamu mah enak karena kamu tidak sedang dalam posisi saya. Saya yang lagi ngalamin, gak enak banget tahu rasanya gitu. Ya saya pernah mengalami juga, meskipun mungkin posisinya tidak sama persis, dan situasinya tidak sama terjadinya saat itu gitu ya. Tetapi sebenarnya intinya adalah pilihan ada di tangan kita. Dan sebenarnya kalau kita memilih untuk tidak mengampuni, sebenarnya orang pertama yang merasakan dampak negatif dari kita tidak mau mengampuni itu bukan orang lain kok. Seringkali kita gini loh, kita berpikir enak aja dia diampuni, dia udah jahat gitu sama saya, kalau saya ngampuni dia enak di dia dong gitu ya. Seringkali kita mikir untung rugi seperti itu. Padahal kalau mau ditelaah lebih jauh, sebenarnya dengan kita memendam dendam, sebenarnya orang pertama yang paling kita rugikan itu bukan musuh kita, tetapi adalah diri kita sendiri. Gitu. Survei juga sudah membuktikan, rekam medis sudah membuktikan bahwa 5 menit kita menyimpan amarah, menyimpan dendam, itu mengurangi kekebalan tubuh kita selama 6 jam. Iya. Jadi sebenarnya ruginya kan di kita gitu loh. Makan Kita energi ya. Iya, makan Sedangkan energi. orang yang di luar sana senang-senang ya, Bi. Betul, bisa jadi orang di sana lagi enak-enak makan mie, sementara kita tidur susah, makan gak enak, mau mandi inget dia, mau besok ketemu bakalan ketemu sama dia berat gitu kan, terasa hidup jadi serba salah gitu. Sementara mungkin orang yang lagi kita keselin santai-santai aja dia di sana gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita tidak mengampuni, kita memilih untuk tidak mengampuni pun yang rugi kita sendiri kok. Ya, jadi memang itu adalah sebuah pilihan, tetapi untuk apa sih kita memilih satu pilihan yang pada akhirnya toh merugikan kita, seperti itu.